Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lihat data numpuk terus pusing sendiri? Tenang-tenang, bukan cuma kalian kok. Nah, hari ini kita bakal ubah pusing-pusing itu jadi sesuatu yang jelas banget. Kita akan bongkar rahasia gimana caranya lembar kerja atau spreadsheet itu bisa jadi ya semacam tongkat ajaib buat mengubah data mentah jadi informasi yang benar-benar berguna. Jadi, pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Gimana caranya kita sulap semua angka dan tulisan acak ini jadi laporan yang enak dibaca? Yang, ya, bisa kita pakai buat ambil keputusan penting. Penasaran? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Oke siap, yuk kita mulai turnya. Anggap aja lembar kerja ini tuh kayak peta. Biar nggak nyasar nanti kita kenalan dulu sama bagian-bagian dasarnya ya. Semua perjalanan kan selalu dimulai dari langkah pertama ya. Nah, buat kita, langkah pertamanya itu ya buka workbook atau lembar kerja yang masih kosong. Jangan lihat ini cuma sebagai halaman putih biasa loh. Anggap ini kanvas digital kalian. Di sini kalian bisa atur apa aja, beneran deh. Dari mulai anggaran bulanan sampai data proyek yang rumit banget. Nah, ini dia yang namanya worksheet atau lembar kerja. Coba deh perhatiin, bentuknya kayak kotak-kotak gitu kan? Yang ke samping itu namanya kolom, ditandain pakai huruf A, B, C, dan seterusnya. Terus yang ke bawah itu baris, pakai angka 1, 2, 3. Pertemuan antara kolom dan baris inilah, wah ini fondasi dari semua yang bakal kita lakuin nanti. Oke, sekarang kita masuk ke dua hal yang paling dasar, tapi super penting. Kalau kalian ngerti apa itu sel dan apa itu range, wah kalian udah pegang kunci buat naklukin lembar kerja deh. Ibaratnya ini tuh batu bata sama semennya waktu kita bangun rumah deh. Kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, yaitu sel. Gampangnya gini, sel itu satu kotak. Cuma satu kotak aja di lembar kerja. Cara paling gampang buat ngertiinnya, anggap aja setiap kotak itu punya alamat. Dan alamat unik ini dibikin dari pertemuan antara kolom dan barisnya. Contohnya nih, lihat sel yang lagi disorot ini. Ini namanya sel D3. Kenapa? Ya karena dia ada di pertemuan kolom D dan baris 3. Simple kan? Nah, semua kotak atau sel lain di lembar kerja ini punya alamat uniknya sendiri-sendiri. Logikanya sama persis. Terus, gimana kalau kita mau kerja dengan banyak sel sekaligus? Masa pilih satu-satu? Capek dong. Nah, disinilah gunanya range. Gampangnya, range itu sekumpulan sel yang kita pilih barengan. Bisa jadi satu baris penuh, satu kolom, atau satu blok kotak-kotak gitu. Contohnya lagi nih, kalau ada tulisan B4, titik 2, B5, itu artinya kita lagi milih semua sel di kolom B, tapi mulainya dari baris 4 sampai baris 5. Jadi ingat ya, titik 2 itu artinya sampai. Cara ini efisien banget buat nunjuk sekelompok data. Oke, dasarnya udah dapat nih. Sip. Sekarang kita bahas satu masalah klasik. Masalah yang saya jamin hampir semua orang pernah ngalamin waktu berurusan sama data yang seabrek. Kalian pernah nggak sih lagi asik scrolling data yang panjang banget ke bawah, tiba-tiba judul kolom yang di atas itu hilang? Pasti pernah kan? Nah, ini masalah super umum. Padahal awalnya semua kelihatan sempurna, ya kan? Kita punya judul kolom yang jelas banget, ada nama, tanggal, jumlah, semuanya rapi jali, kita tahu persis tiap kolom itu isinya apaan. Tapi, begitu kita scroll ke bawah, ceng-ceng, judulnya lenyot. Tiba-tiba kita cuma lihat lautan angka tanpa tahu ini apa. Angka di kolom ini tuh nunjukin apa sih? Tanggal? Jumlah barang? Aduh, jadi bingung kan? Tapi tenang dulu, ada solusinya kok. Dan solusinya ini gampang banget tapi super efektif. Jujur, ini salah satu fitur pertama yang wajib banget dikuasai semua pengguna spreadsheet, dari pemula sampai yang pro. Kenalin namanya fitur Freeze Panes. Sesuai namanya, freeze artinya membekukan. Jadi fitur ini gunanya buat membekukan atau ngunci baris dan kolom, biar dia tetap nangkring di situ, kelihatan terus, nggak peduli sejauh apapun kita scroll ke bawah. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, pilih satu kali sel aja. Posisinya harus pas di bawah baris yang mau kita kunci. Kedua, pergi ke tab View. Ketiga, tinggal klik Freeze Panes. Udah gitu doang, gampang kan? Dan hasilnya, wih, langsung kelihatan. Baris judulnya bakal nempel terus di atas layar, kayak jadi penanda permanen gitu. Sekarang, kalian bebas mau scroll sampai ribuan baris ke bawah, tapi tetap tahu, oh, kolom ini isinya ini. Ini benar-benar bisa ngubah cara kerja kalian jadi jauh lebih enak.
Nah, dengan ngertiin konsep-konsep dasar tadi, sekarang kalian udah punya fondasi yang kuat banget buat mulai ngolah data. Jadi lebih jago, lebih efektif. Yuk kita ingat-ingat lagi 3 pilar utama yang kita pelajari hari ini. Pertama, ada sel, satu kotak, satu alamat. Kedua, range, kumpulan beberapa sel. Dan yang ketiga, free space, jurus andalan biar judul nggak hilang. Kalau udah kuasai 3 ini, wah kalian udah siap tempur. Jadi sekarang lihat kan, lembar kerja itu bukan lagi sekedar kotak-kotak kosong yang bikin pusing, tapi ini alat yang super canggih di tangan kalian. Kalian udah pegang petanya nih. Sekarang pertanyaannya, data apa yang bakal kalian beresin pertama kali pakai ilmu baru ini? Selamat mencoba ya!